Kejadian ini sudah cukup lama, yaitu 4 tahun yang lalu. Ada seorang nenek yang hidup sebatang kara. Dia mencari makan dengan cara menjadi tukang sapu halaman di tetangga sekitar. Banyak orang yang bilang dia adalah orang gila, yang terkadang suka teriak-teriak sendiri, tapi juga seperti orang waras. Diajak bicara itu normal seperti orang lain. Tapi nenek Mursiah ini tidak menghiraukan kata orang. Dia terus menjalani aktivitasnya jadi tukang sapu halaman. Setiap habis subuh, dia sudah keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Setelah itu, nenek Mursiah mengambil upahnya. Ya, namanya juga manusia, pastinya tidak selalu sama. Ada salah seorang penjual nasi uduk, dia berbaik hati memberi makan setiap paginya karena kasihan melihat nenek Mursiah. Sebut saja nama penjual nasi itu Minah dan Karyo. Hingga suatu hari nenek Mursiah jatuh sakit, jadi dia tidak menyapu halaman lagi. Penjual nasi uduk itu pun heran dan bertanya-tanya dalam hati, "Ini tumben, nenek sudah 2 hari enggak kelihatan. Apa mungkin dia lagi sibuk ya?" Akhirnya setelah 3 hari nenek Mursiah enggak kelihatan juga. Penjual nasi itu bilang kepada suaminya, "Pak, ini sudah 3 hari nenek Mursiah enggak kelihatan. Coba samperin ke rumahnya, Pak, takut terjadi apa-apa." "Iya mah, aku lihat ke rumahnya dulu ya." Setelah itu Pak Karyo mendatangi rumah nenek Mursiah. Mengetuk pintunya tapi tidak ada jawaban. Kemudian Pak Karyo menerobos masuk ke dalam rumah sambil teriak-teriak memanggil nenek Mursiah, tapi tetap tidak ada jawaban juga. Pak Karyo pun mengecek seluruh rumahnya, dan betapa terkejutnya Pak Karyo setelah melihat nenek Mursiah sudah terbaring pingsan di kamar mandi. Lalu Pak Karyo bergegas menggendong nenek Mursiah ke kamarnya. Pak Karyo pun mencoba membangunkan nenek Mursiah. Akhirnya nenek Mursiah tersadar dan mengeluh sakit pada pinggangnya. Setelah Pak Karyo mengeceknya, dia sangat terkejut karena tulang punggungnya bergeser. "Astagfirullah, Nek. Apa yang terjadi sampai seperti ini, Nek?" Pak Karyo bertanya sambil meneteskan air mata. "Kemarin nenek jatuh, Nak. Teriak-teriak minta tolong tapi tidak ada yang mendengarnya. Sampai-sampai nenek pingsan." "Ya ampun, Nek. Ayo kita ke tukang urut, Nek," ucap Pak Karyo. "Gak usah, Nak. Nenek gak punya uang buat berobat," jawab nenek Mursiah. "Masalah biaya nanti saya yang urus, Nek. Yang penting nenek sembuh," ucap Pak Karyo. "Tidak usah, Nak. Nanti juga nenek sembuh sendiri. Lebih baik kamu pulang, istri kamu nungguin di rumah," ucap nenek Mursiah. "Ya sudah, Nek. Saya pulang dulu ya. Saya mau ngabarin Minah tentang kejadian ini. Nenek yang sabar ya," ucap Pak Karyo lalu pergi meninggalkan nenek Mursiah. Setelah itu Pak Karyo bergegas pulang ke rumah dan mengabarin istrinya tentang keadaan nenek Mursiah. Setelah Pak Karyo menceritakan semuanya, Bu Minah tiba-tiba terkulai lemas dengan meneteskan air mata. "Ya Allah, kenapa engkau memberi cobaan yang begitu berat kepada nenek Mursiah?" keluh Bu Minah dalam hati. Akhirnya Bu Minah minta izin kepada suaminya untuk merawat nenek Mursiah. Pak Karyo sambil tersenyum sambil berucap, "Silahkan." Dan singkat cerita, setelah sholat subuh Bu Minah menyiapkan makanan lalu pergi ke rumah nenek Mursiah. Dengan tergesa-gesa Bu Minah mengetok pintu rumahnya. "Assalamualaikum, Nek." Dengan suara pelan nenek menjawab, "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" "Ini saya, Nek, Minah." "Masuk aja, Nak. Pintunya tidak dikunci." Lalu Bu Minah pun masuk ke dalam rumah dan menghampiri nenek Mursiah. "Nek, sarapan dulu ya. Saya bawakan nasi uduk buat nenek," ucap Minah.
Tidak usah repot-repot nak, mending kamu jualan saja. Enggak kok Nek, jualannya libur dulu. Izinkan saya merawat nenek sampai sembuh ya, ucap Bumina berlinang air mata. Nenek Mursia pun begitu senang karena masih ada yang peduli padanya. Sembari mereka sarapan, Nenek Mursia tiba-tiba bercerita tentang masa lalunya yang pahit. Ternyata Nenek Mursia itu tidak gila. Beliau seperti ini karena beliau merasa bersalah kepada anaknya. Beliau dulu mempunyai 2 orang anak, dan yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah anak yang pertama. Semakin lama kebutuhan mereka semakin banyak, sehingga anak yang pertama memutuskan untuk bekerja jadi TKW agar mendapatkan uang yang banyak. Setiap bulannya dia selalu mengirimkan uang ke kampung untuk Nenek Mursia dan untuk biasa sekolah adiknya lah. Setelah adiknya menginjak kelas 4 SD, anak yang pertama sudah tidak mengirimkan uang lagi. Bahkan dia tidak ada kabar sampai berbulan-bulan. Sampai suatu ketika adiknya jatuh sakit. Berhari-hari kondisinya semakin memburuk. Akhirnya Nenek Mursia membawanya ke puskesmas. Kata dokter, dia suruh dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Mendengar itu Nenek Mursia menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena beliau tidak punya uang untuk cukup untuk berobat atau operasi anaknya. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya yang melihat Nenek Mursia seperti orang kebingungan lalu berkata, "Ibu jangan khawatir, aku nggak apa-apa bu. Nanti juga aku bakal sembuh," ucap anaknya untuk menenangkan Nenek Mursia. Tapi tak disangka, selang beberapa hari anaknya mengembuskan nafas terakhirnya, sehingga membuat Nenek Mursia sangat terpukul. Nenek menangis dan berteriak histeris. Tidak bisa menerima dengan apa yang sudah terjadi. Menyalahkan dirinya sendiri dan kehidupan yang menimpanya. Kecewa, marah, dan benci menyelimuti perasaan Nenek Mursia yang tidak bisa menjaga anak-anaknya. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kematian anaknya, Nenek Mursia selalu murung dan juga terkadang Nenek Mursia merasakan anaknya masih hidup. Nenek selalu memanggil-manggil nama anaknya. "Nak, kamu di mana nak? Ibu kangen nak. Kenapa kamu gak pulang-pulang?" ucap Nenek Mursia dengan penuh haru. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dibarengi dengan semilir angin yang begitu sejuk. Dari gelapnya malam, muncullah anak dari Nenek Mursia yang sudah meninggal. "Bu, aku di sini. Aku pulang." "Oh, anakku, kamu sudah pulang nak. Ibu percaya kalau kamu pasti akan pulang." Nenek Mursia lalu menghampiri dan memeluknya. Kemudian membuat makanan kesukaan anaknya itu. Hal yang seperti ini sudah terjadi berhari-hari. Dan tepat di hari yang ke-7, setelah makanan sudah siap, anaknya meminta izin untuk ke warung untuk membeli sesuatu. Nenek Mursia pun mengiyakan. Lalu selang beberapa lama anaknya tak kunjung kembali. Kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Nenek Mursia. Nenek Mursia mengira itu anaknya yang sudah kembali dari warung. Tapi ternyata itu adalah Pak Ustadz dan rombongan warga. "Assalamualaikum," ucap Pak Ustadz. "Waalaikumsalam," jawab Nenek Mursia. "Silakan masuk. Ada apa Pak Ustadz dan warga malam-malam kemari?" tanya Nenek Mursia. Dengan tersenyum, Pak Ustadz menjawab, "Begini Nek, saya mendengar laporan dari warga dan sebelumnya saya mohon minta maaf ya jika perkataan saya membuat sakit hati Nenek Mursia." "Iya Pak, sebenarnya ini ada apa ya?" tanya Nenek Mursia penasaran. "Sebenarnya Nenek kalau tengah malam itu seperti orang ngobrol. Kalau boleh tahu Nenek bicara dengan siapa?" tanya Pak Ustadz. "Dengan anakku Pak Ustadz, Aisyah."
Jawab nenek Mursia dengan tersenyum. Sontak, mendengar jawaban itu, warga pun menjadi merinding dan tidak percaya dengan apa yang diungkapkan nenek Mursia. Tapi tidak dengan Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Pak Ustadz pun berkata, "Istighfar Nek, Aisyah itu sudah meninggal 1 minggu yang lalu," ucap Pak Ustadz menyadarkan nenek Mursia. "Bohong, kalian pasti bohong," jawab nenek Mursia yang begitu marah. "Yang dikatakan Pak Ustadz itu benar Nek, Aisyah sudah meninggal," ucap salah satu warga. "Tidak, anakku masih hidup. Aisyah masih di sini bersamaku. Tadi Aisyah keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Nanti dia bakal datang lagi," ucapnya dengan raut muka yang sangat marah. Tiba-tiba angin berhembus kencang masuk ke dalam rumah, sehingga membuat warga yang di dalam rumah tersebut semakin merinding. "Lihatlah yang di kamar itu siapa Nek?" ucap Pak Ustadz. Aisyah anakku, kamu sudah pulang Nak?" "Tunggu dulu Nek, lihat dia baik-baik Nek," ucap Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun membaca doa-doa ruqyah. Para warga dan nenek Mursia dibuat kaget. Sosok yang ada di depan mereka berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Kukunya yang sangat panjang, mukanya gosong, mulut pun menganga. Di situ nenek Mursia sangat ketakutan. Tak menyangka yang dianggap anaknya selama ini adalah makhluk yang mengerikan. Nenek Mursia langsung berlari ke belakang Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz berbicara kepada makhluk itu. "Pergilah, alam kita itu berbeda. Jangan mengganggu lagi. Pergilah dengan tenang." Kemudian sosok itu pergi dengan tangisan yang sangat pilu, dan juga dibarengi dengan angin yang berhembus begitu dingin. Lalu Pak Ustadz mengatakan kepada nenek Mursia dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pada malam itu juga nenek dibawa ke pemakaman anaknya. Di situ barulah nenek Mursia sadar bahwa anaknya sudah meninggal. Setelah kejadian itu, pikiran nenek Mursia menjadi kacau. Bisa dibilang seperti orang gila. Oke, kita balik lagi ke cerita di awal. Setelah Bu Minah mendengar cerita dari nenek Mursia, Bu Minah tak kuat menahan tangisnya. Bu Minah tahu apa yang dirasakan seorang ibu terhadap anaknya. Bu Minah pun memeluk nenek Mursia dengan isak tangis yang begitu dalam. Lalu, "Nak, seandainya nenek pergi, jangan lupain nenek ya. Jangan ngomong seperti itu, Nek. Nenek harus kuat. Di sini ada Minah yang akan merawat nenek. Nenek sudah Minah anggap orang tua Minah sendiri, Nek. Makasih banyak, Nak. Kamu memang orang yang sangat baik. Berbeda dengan orang-orang di luar sana. Nenek mau tiduran dulu ya, Nak." "Ya sudah, Nek. Nenek istirahatlah dulu. Kalau begitu, Minah pulang dulu ya, Nek. Nanti sore Minah datang lagi." Lalu Minah pun pergi meninggalkan nenek Mursia. Setelah sampai di rumah, Bu Minah bercerita semua dengan suaminya. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa nenek Mursia ke rumah Minah dan Karyo. Singkat cerita, Bu Minah lalu datang lagi ke rumah nenek Mursia. Setelah masuk ke dalam rumah, Minah memanggil-manggil nenek Mursia, tapi nenek diam saja. Setelah dicek, betapa terkejutnya Bu Minah dengan apa yang sudah terjadi. Nenek Mursia sudah tidak bernafas. Nenek telah meninggal. Sontak, Bu Minah pun lalu berteriak histeris sambil menangis sesenggukan, sehingga membuat para warga berdatangan. Singkat cerita, setelah jenazah nenek Mursia dimakamkan dan baru saja Bu Minah berjalan beberapa langkah, Bu Minah dikejutkan lagi dengan suara nenek Mursia dari makamnya. "Terima kasih, Nak." Lalu
Bumina membalikan badan, tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil menatap makam nenek Mursia. Dan malam pun telah tiba. Bumina mengadakan tahlilan untuk mendoakan nenek Mursia sekaligus anaknya. Ada beberapa warga yang datang ke acara tersebut, termasuk Pak Ustadz juga. Tiba-tiba, setelah selesai membacakan tahlil, mereka semua termasuk Bumina dan Pak Karyo ditemui nenek Mursia dan anaknya sedang berdiri di samping pohon pisang. Mereka berdua tersenyum bahagia, lalu kemudian berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Seolah-olah mereka berdua benar-benar bangga mengenal Bumina dan juga Pak Karyo. Tunggu dulu, jangan dipikir cerita sudah end ya. Oke, lanjut. Beberapa hari berlalu, saat Buminah jualan seperti biasa, yaitu jualan nasi uduk. Ada beberapa pelanggannya yang bilang ke Buminah, ya biasalah, namanya juga perempuan, kan hobinya ngomongin orang. Hehehe. Buminah, kok kamu jadi orang baik banget sih? Mau nolong nenek Mursia, padahal dia bukan si keluargamu loh. Iya nih, dia kan orang gila, sahut yang lain. Lalu Buminah pun menjawab, tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Beliau itu tidak gila, dan kita sebagai sesama juga harus tolong menolong. Tapi nggak begitu juga kali Bu, sampai mau membiayain pemakamannya, ngurus semuanya. Emang Buminah punya banyak duit? Buat makan sendiri aja masih kurang, ucap mereka. Buminah dengan rendah hatinya hanya tersenyum. Setelah itu mereka pun pergi. Singkatnya, 2 hari kemudian, saat Buminah pulang dari pasar belanja, Buminah mendengar percakapan para warga yang katanya setiap habis subuh mereka mendengar ada yang menyapu halaman rumah mereka. Selepas itu ada suara ketukan pintu dan suara seseorang dengan nada berat. Mana upahnya? Tapi mereka tidak berani membuka pintu, apalagi mengintipnya. Mereka berpikir itu adalah nenek Mursia. Mendengar gosip itu, Buminah sangat marah, lalu menghampiri mereka. Kalian jangan menyebar fitnah. Nenek Mursia sudah tenang di alam sana. Jangan menambah-nambah keburukan nenek Mursia dengan menyebar berita palsu, ucap Buminah sambil berlalu pergi. Sesampainya di rumah, akhirnya Buminah bercerita kepada suaminya. Ternyata suaminya pun sudah tahu tentang kabar ini. Semakin hari teror nenek Mursia menjadi-jadi. Kata para warga, ada juga yang melihat dengan jelas kalau nenek Mursia sedang menyapu halamannya. Wajahnya begitu pucat. Bahkan ada juga yang mendapati nenek Mursia sedang berada di dapur rumah warga. Tapi Buminah tetap tidak percaya akan hal itu semua. Dia pikir itu hanya rekayasa orang-orang. Dan sampai suatu ketika, selepas sholat subuh, Buminah sedang memasak untuk jualan. Buminah mendengar suara orang sedang menyapu. Buminah pun merasa kaget dan merinding. Akhirnya Buminah menyuruh suaminya untuk mengecek keluar. Tapi suaminya pun tidak berani mengecek sendirian. Lalu mereka putuskan buat mengecek bersama. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka tahu ternyata memang benar itu nenek Mursia. Buminah pun langsung bersimpuh sambil menangis. Astagfirullah Nek, kenapa nenek jadi seperti ini Nek? Apa salah Mina Nek? Lalu nenek Mursia menghampiri Buminah dan Pak Karyo. Kalian tidak salah apa-apa Nak. Nenek cuma ingin membersihkan rumahmu biar lebih nyaman dipandang Nak, agar jualanmu banyak yang beli. Lalu kenapa nenek mengganggu para warga yang lain Nek? Nenek cuma tidak ingin kamu dibikin sakit hati oleh mereka Nak. Nenek akan jaga kamu Nak. Ya ampun Nek, nenek tidak usah begitu. Nenek harus hidup damai di sana. Tolong Nek, sudahi terormu itu kepada warga. Kasihan mereka. Pergilah dengan tenang Nek.
Baiklah kalau begitu nak, jaga dirimu baik-baik. Akhirnya nenek pun pergi. Setelah itu sudah tidak ada lagi teror. Dan para warga yang suka menjelek-jelekan nenek Mursiah pun datang menemui Bu Minah untuk meminta maaf. Setelah beberapa bulan berlalu, anak nenek Mursiah yang bekerja jadi TKW pulang ke kampung halaman. Dia masuk ke rumah, memanggil-manggil nenek Mursiah, tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Minah yang mengetahui hal itu lalu mendekati anak tersebut. "Maaf, adek ini siapa ya?" tanya Bu Minah. "Saya anaknya yang punya rumah ini. Saya sudah lama bekerja di luar kota," jawabnya. "Kamu Aminah ya? Anak almarhumah nenek Mursiah?" "Iya, betul Bu." Almarhumah? Maksud ibu apa ya?" Ayo ikut ibu ke rumah nak. Kita bicarakan di rumah saja." Singkat cerita, akhirnya Bu Minah menjelaskan semua tentang apa yang sudah terjadi. Aminah tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis dan menyesal. Bu Minah lalu memeluk Aminah dan berkata, "Tenang nak, di sini ada ibu. Aku akan merawatmu. Anggaplah aku sebagai ibumu sendiri," ucap Bu Minah. Aminah hanya bisa menangis. Lalu, "Bu, tolong anterin saya ke makamnya ibuku. Ibu bisa kan?" "Tentu bisa nak. Mari nak." Setelah sampai di pemakaman, Aminah berkeluh kesah tentang dirinya dan menyalahkan dirinya karena tidak bisa menjaga adik dan ibunya. Dan semenjak itu, Aminah pun tinggal bersama Bu Minah dan juga Pak Karyo. Dan kini, alhamdulillah kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh iya, Bu Minah dan Pak Karyo itu mempunyai 3 anak ya. Ketiga anaknya itu hidup di pondok pesantren. Jadi rumahnya hanya ada Ibu Minah dan juga Pak Karyo. Oke teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya ceritakan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dan kurang berkenan di hati kalian. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.